Dini hari jam 2 pagi, saya sudah berada di stasiun Gambir. Eits, bukan naik kereta ya, karena dari Gambir ini nggak ada keberangkatan jam 2 pagi. Saya mau sedikit share informasi, barangkali info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, ini itu jam 2 malam dan sekarang saya sudah berada di stasiun Gambir. Saya saat ini mau ke Rail Transit Suite ya, salah satu hotel transit yang ada di stasiun Gambir, dan kondisi di stasiun Gambir sekarang itu sepi ya. Ini juga toko-toko pada tutup jam segini. Teman-teman udah pada tahu belum kalau stasiun Gambir adalah satu-satunya stasiun kereta api yang di dalamnya terdapat fasilitas hotel? Kalau belum tahu, yuk saya ajak ke Rail Train Suite. Rail Train Suite ini adalah hotel transit yang berada di stasiun kereta api Gambir. Dan di Rail Train Suite ini terdapat juga beberapa fasilitas kamar yang bisa teman-teman pesan. Mulai dari harga untuk 4 jam, 8 jam, 12 jam, ataupun ada yang 1 malam. Namun untuk sekarang saya akan pesan di kamar yang paling murah. Atau bisa dibilang kamar untuk transit sebentar, istirahat-istirahat doang gitulah ya. Namanya itu adalah Podroom. Nah, untuk Podroom ini adalah hotel kapsul ya. Sekarang itu saya sudah berada di Podroom ya. Ini itu adalah Podroom atau fasilitas yang ada di stasiun Gambir untuk penumpang kereta api atau siapapun itu transit ya. Jadi ini cocok banget kalau misalkan teman-teman turun dari kereta dan nanti akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta lagi, memiliki waktu yang hanya kurang lebih nggak lebih dari 6 jam ya. Jadi saya sendiri ini baru turun kereta jam 2 pagi dan nanti akan lanjut naik kereta jam 9 pagi. Untuk Podroom sendiri, ini ada yang harga 6 jam sebesar Rp125.000 dan juga ada yang hitungan 1 hari, harganya sekitaran Rp175.000 kalau nggak salah ya. Lumayan, karena di sini juga ada fasilitas untuk mandi ya, shower dan locker, harganya Rp70.000. Jadi daripada ngikut mandi doang harganya Rp70.000, kalau punya waktu sekitaran 6 jam, mending check-in aja di Podroom-nya ini. Tinggal nambah Rp50.000, bisa istirahat dulu sekitar 6 jam, dan bisa mandi juga nanti. Harga sewa Podroom di Hotel Transit Gambir ini Rp125.000 per 6 jam atau Rp175.000 jikalau lebih dari 6 jam ataupun 24 jam. Nah, kalau kita misalkan ke Podroom juga, kita dapat satu air mineral ukuran 600 ml. Lalu ini ada amenity kit, dan di kotak ini itu ada ini ya, sikat gigi dan juga pasta gigi. Ada juga ini handuk untuk kita mandi dan ada selimut juga ya. Terdapat fasilitas penunjang seperti musola yang bisa kita gunakan untuk sholat, dan juga tersedia ruangan kamar mandi yang bisa kita gunakan untuk mandi ataupun untuk buang air. Ruang untuk mandi dan juga ruang untuk buang air itu dipisah ya, dan sejauh ini saya lihat toiletnya itu bersih. Terdapat 3 ruangan untuk mandi dan 2 ruangan untuk buang air. Ya, namanya juga Podroom, jadi untuk kamar mandi sendiri itu digunakan secara bergantian dengan pengunjung yang lainnya. Gimana, teman-teman ada yang udah pernah mengunjungi hotel Podroom ini belum? Nah, untuk Podroom sendiri di stasiun Gambir hanya diperuntukkan untuk tamu laki-laki ya. Jadi, posisi hotel transitnya itu ada di sebelah sini ya. Nah, ini hotel transitnya. Lalu untuk shower lockernya di sebelah sini. Shower lockernya kalau mau registrasi bisa di situ, tapi kalau misalkan di situ nggak ada orang, kesini aja teman-teman. Satu hal yang menyenangkan saat transit di hotel stasiun Gambir ini, ketika waktu perjalanan kita hampir tiba, kita tinggal turun aja, check out, dan ya lanjut perjalanan. Kayak saya sekarang ini, enak banget sih, nggak perlu buru-buru untuk datang ke stasiun Gambir. Semoga informasi yang saya share ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Yuk, kita lanjut ke video tripnya.
teman-teman, yang ada di jalur 3 ini adalah kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Merupakan kereta api tercepat yang melayani rute dari Jakarta menuju Solo dengan waktu tempuh hanya 7 jam saja. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang itu saya sudah berada di stasiun Gambir dan akan ke kota Tegal menaiki kereta api Argo Cirebon pertama kalinya ya. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Argo Cirebon? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Pukul 8:50 tepat, kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Gambir. Yang masuk di jalur 3 adalah kereta api Taksaka. Kereta api Taksaka ini merupakan salah satu kereta api tercepat juga ya yang melayani rute dari Jakarta menuju Yogyakarta. Kereta api Taksaka ini termasuk kereta api unggulan walau bukan kereta api Argo teman-teman. Jadi memang kereta Taksaka ini dispesialkan ya karena memang okupansinya yang cenderung selalu ramai. Nah teman-teman, untuk syarat perjalanan naik kereta api di masa sekarang ini bagi penumpang dewasa, yang pertama harus sudah vaksin COVID minimal dosis 1, yang kedua wajib menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Bagi anak di bawah 12 tahun, yang pertama harus didampingi oleh orang tua, yang kedua wajib menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test ataupun PCR juga ya. Lalu bagi penumpang dewasa ataupun anak di bawah 12 tahun wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat selama di perjalanan. Teman-teman, sekarang itu saya sudah berada di ruang tunggu stasiun Gambir dan di sebelah saya ini adalah kereta api Taksaka dari stasiun Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Teman-teman, kereta api Taksaka ini adalah satu-satunya kereta api eksekutif Satwa yang membawa full kereta eksekutif ditambah kereta kelas luxury. Namun kereta api Taksaka ini spesial banget ya. Ini bahkan lebih spesial dari kereta api Argonya, yaitu Argo Dwi Pangga dengan Argo Lawu. Kereta api Taksaka ini membawa 9 kereta kelas eksekutif ditambah 1 kereta kelas luxury sleeper. Luxury sleeper itu hanya ada di kereta api Taksaka dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Jadi Argo Dwi Pangga dan juga Argo Lawu itu menggunakan kereta luxury biasa, luxury generasi 2. Wow, keren sih Taksaka ini. Dan teman-teman, yang ada di jalur 1 sebelah sana itu adalah kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan stasiun Bandung. Yang akan segera masuk di jalur 4 adalah kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir.
dan juga merupakan kereta api yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Teman-teman, sekarang itu saya sudah berada di peron jalur 4 stasiun Gambir, dan yang di sebelah kanan ini adalah kereta api Argo Cirebon yang akan membawa saya dari stasiun Gambir menuju stasiun Tegal. Teman-teman, kereta api Argo Cirebon ini merupakan pergabungan dari 3 kereta api. Yang pertama, kereta api Argo Jati dari Gambir tujuan Cirebon. Yang kedua, kereta api Cirebon Express dari stasiun Gambir tujuan Cirebon. Dan yang ketiga adalah kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir tujuan stasiun Tegal. Sejak tahun 2018 atau 2019, 3 kereta api itu dihilangkan dan dirubah namanya menjadi kereta api Argo Cirebon. Yang awalnya kereta api Argo Jati adalah kereta kelas eksekutif semua, lalu kereta api Cirebon Express membawa kereta kelas eksekutif dan kelas bisnis. Kereta api Tegal Bahari menggunakan kereta api eksekutif dan kereta api bisnis juga. Sejak diganti namanya menjadi kereta api Argo Cirebon, kelasnya itu diganti juga ya menjadi kereta kelas eksekutif dan juga kereta api kelas ekonomi, seperti itu. Nah teman-teman, kereta api Argo Cirebon juga merupakan kereta api yang jalannya itu tektok ya. Jadi dari stasiun Tegal itu berhenti dari Gambir langsung berangkat lagi, ada sampai 2 kali PP. Jadi dalam satu rangkaian 2 kali berjalan dari Tegal dan 2 kali berjalan dari arah Gambir. Nah teman-teman, kereta api Argo Cirebon ini kan merupakan kereta api tektok ya. Jadi berhenti di stasiun Gambir itu hanya sekitaran 30 menit untuk proses langsir lokomotif, berpindah haluan, dan setelah itu langsung berangkat lagi menuju Tegal. Kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki ini diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 9:40 menit dan akan tiba di stasiun Tegal pada pukul 14:15 menit. Menempuh waktu sekitar 4 jam lebih 30 menit untuk rute perjalanan sejauh dari Jakarta Gambir sampai dengan stasiun Tegal. K3 1659 milik Dipo Induk Semarang Poncol yang menjadi kereta ekonomi 1 kereta api Argo Cirebon pada perjalanan kali ini. Lokomotif CC 206 1301 yang merupakan lokomotif CC 206 nomor pertama di Indonesia yang berdinas kereta api Argo Cirebon pada perjalanan saya kali ini. Nah ini dia lokomotif CC 206-nya. Suara throttle-nya ya. Nah teman-teman, sekarang itu saya duduk di kereta ekonomi 1, tepat persis di belakang lokomotif. Wah mantap ya. Selama di perjalanan ini bisa mendengar deru lokomotif yang menggelegar dan juga suara semboyan 35-nya. Mantap, mantap, mantap. Sekarang saya duduk di kereta ekonomi 1. Ekonomi 1 kursi nomor 6A. Nah teman-teman, sekarang itu saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Argo Cirebon di kereta ekonomi 1, dan kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki menuju Tegal ini diberangkatkan pada pukul 9:40 tepat. Untuk kereta api Argo Cirebon sendiri membawa 2 kelas dalam satu perjalanannya, yaitu kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif.
Untuk tiket kereta api Argo Cirebon, kelas ekonomi yang saya bayarkan pada hari ini sebesar Rp140.000. Akan mengantarkan ke tujuan akhir stasiun Tegal. Sekarang ini kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan juga tiba di stasiun Tegal dengan selamat dan juga tepat waktu. Teman-teman, jalur yang menuju arah sana itu adalah jalur menuju arah Depok dan juga arah ke Bogor. Pada pukul 10:10 kereta api Argo Cirebon telah tiba di stasiun Bekasi. Jadi buat teman-teman yang memang dari Bekasi mau ke Cirebon ataupun ke Tegal ataupun ke Indramayu, bisa banget ya naik kereta api Argo Cirebon ini. Kalau misalkan kita naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah, akan dibagikan health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis seperti ini. Lumayan buat nambah-nambah stok masker ya. Jalur percabangan rel menuju arah Bandung.
Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di pemberhentian ketiga, yaitu Stasiun Haurgelis. Stasiun Haurgelis ini masuknya Kabupaten Indramayu, namun Stasiun Haurgelis juga selain berada di Kabupaten Indramayu, bertepatan juga dengan perbatasan Kabupaten Subang ya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman yang mau naik kereta api dari Subang dan dekat dari Haurgelis, itu bisa ya naik beberapa kereta, karena di Haurgelis ini lumayan juga banyak kereta yang berhenti di sini ya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jati Barang. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Jati Barang, kami Pada pukul 12.11 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Jati Barang. Di stasiun Jati Barang ini, itu masuk kawasan Indramayu dan lebih dekat ya dari pusat kota Indramayunya. Buat teman-teman yang memang mau naik kereta juga, banyak ya kereta-kereta yang berhenti di stasiun Jati Barang ini, termasuk kereta api Argo Cirebon yang saya naiki. Pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Dan memang rata-rata penumpang-penumpang kereta api Argo Cirebon ini turunnya di stasiun Cirebon ya. Karena memang image dari kereta api Cirebon Express dan juga kereta api Argo Jati masih melekat kuat ya di kereta Argo Cirebon ini. Padahal lebih keren ya kalau keretanya ada 3 gitu loh. Kalau sekarang kan udah dilebur semuanya menjadi namanya kereta api Argo Cirebon. Kalau dulu itu ada Argo Jati, ada Cirebon Express, ada juga Tegal Bahari. Kereta api Argo Cirebon ini mulai berdinas pada bulan Agustus tahun 2019. Jadi pada bulan Agustus 2019 itu, ketiga kereta api tersebut dihapus dan digantikan oleh kereta api Argo Cirebon. Yang akan masuk di jalur 4 adalah kereta api tambahan Gambir Solo dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Nah teman-teman, ini itu adalah kereta api tambahan Gambir Solo yang tadi itu sempat bertemu ya dengan kereta api Argo Cirebon. Berangkatnya itu selisih sekitaran 10 menit, tapi sampainya itu selisih bentaran doang, selisih 5 menitan. Kereta api tambahan
Gambir Solo juga ini mirip-mirip ya. Dulunya itu namanya kereta api Argo Dwi Pangga tambahan. Namun mungkin sejak kereta api Argo Dwi Pangga menjadi kereta unggulan, kereta api ini jadi namanya kereta api tambahan saja, tidak menggunakan Argo Dwi Pangga lagi. Sekarang saya akan membahas interior dan juga fasilitas yang terdapat pada kereta api Argo Cirebon kelas ekonomi menggunakan K316. Beda ya dengan kereta kelas premium. Kalau ini benar-benar kereta kelas ekonomi. Nah, di atas ini terdapat rak bagasi dan untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini. Memang nggak begitu lega ya. Menurut saya pribadi ini agak sempit sih. Di depan situ ada kompartemen yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Tersedia cup holder untuk menyimpan minuman. Dan menurut saya ini bagus juga ya ternyata. Terdapat sebuah meja kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau minuman, yang di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian. Hati-hati untuk kursi nomor 1 dan 21 karena tidak terdapat kaca jendela. Penumpang yang duduk seolah dipaksa untuk berimajinasi selama di dalam perjalanan. Untuk formasi tempat duduknya setengah mengarah arah laju kereta dan setengahnya lagi berjalan mundur. Untuk kursi yang berhadapan-hadapan ada pada nomor 11 dan nomor 12 dengan jarak antar kursi yang lebih lega dibandingkan dengan kursi lainnya. Nah teman-teman, untuk toilet dari K316 ini berada di dua ujung sisi kereta ya. Dan di kereta api Argo Cirebon ini, toilet pria dan toilet wanita sudah dipisah. Untuk toilet prianya kurang lebih seperti ini ya. Nah teman-teman, sekarang itu saya sudah berada di dalam toilet pria dari kereta api Argo Cirebon K316 ya ini tuh. Di depan sini ada kaca lumayan besar. Di atas sini ada pewangi ruangan, di bawah sini ada sabun, dan ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Di sini ada air untuk cebokan. Lalu di sebelah sini ada tombol flush, dan klosetnya sendiri adalah kloset jongkok ya untuk toilet pria. Di sini ada pegangan, ada tong sampah, dan juga ada tisu. Di atas ini ada gantungan untuk pakaian. Sekarang saya mau jajan ke kereta restorasi. Diberangkatkan dari stasiun Cirebon pada pukul 12:55 tepat. M1-1702 sebagai kereta makan dari kereta api Argo Cirebon. Kereta makannya kayak gini ya kira-kira. Langsung di stasiun Cirebon Pejakan. Sekarang itu perjalanan kereta api Argo Cirebon telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Sekarang itu saya sudah berada di kereta makan dan memesan menu makanan namanya cuangki. Awalnya itu saya di sini ke kereta makan pengen menu apa ya namanya tuh? Pengen menu T1 karena beberapa hari lalu saya melihat postingan di rmu.id di Instagram itu ada menu baru di kereta Argo Cirebon namanya T1. T1 itu sejenis makanan kuah dan terbuat dari ikan dan juga tepung tapioka. Saya suka sih T1, saya sering jajan T1 ya di Bandung. Cuman tadi itu pas saya tanya T1-nya nggak ada, yang ada malah cuangki. Nah cuangki ini biasanya ada di kereta yang keberangkatan dari Bandung. Cuman sekarang itu udah ada di kereta Argo Cirebon ini yang keberangkatannya dari Gambir menuju Tegal. Mantep sih. Kemarin itu naik Lodaya pengen jajan cuangki, tapi cuangkinya nggak ada, malah ada di kereta Argo Cirebon. Saya rada kurang paham sih kenapa bisa kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya suka banget sama cuangki ini, jajanan wajib lah kalau di Bandung. Saya sering banget makan cuangki kalau misalkan untuk makan siang yang berkuah-kuah, pedas, enak lah pokoknya. Ini dia menu cuangki yang saya pesan pada perjalanan ini. Kalau di kereta api Lodaya saat itu harganya 20 ribuan ya, tapi kalau di sini saya nggak tahu, mungkin harganya sama. Dalam satu paket cuangki ini ada juga keju dan ada juga chili powder ya, ini pedesnya. Silahkan ditambahkan sesuai selera masing-masing. Rada kaget juga sih ada menu cuangki, jajanan khas Bandung di kereta Argo Cirebon. Ini mantap sih.
salah satu menu rekomendasi buat teman-teman yang naik kereta, kalau misalkan nemu menu cuanki, jangan lupa jajan. Ini sumpah salah satu jajanan favorit saya di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Juara. Semoga menu cuanki ini ada di semua kereta ya. Kalau bumbu kejunya dituang semua, ini itu kuahnya jadi creamy gitu. Mantep sih. Pada pukul 13:29 tiba di stasiun Losari. Pukul 13:39 tiba di stasiun Tanjung. Pada pukul 13:50 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Ceribon tiba di stasiun Tebet. Nah teman-teman, barusan itu kereta api Argo Ceribon diberangkatkan dari stasiun Brebes, yang dimana stasiun Brebes adalah pemberhentian terakhir sebelum tujuan kereta Argo Ceribon di stasiun Tegal. Selama dalam perjalanan menggunakan kereta api Argo Ceribon di kelas ekonomi dari Gambir menuju Tegal, dengan membayarkan harga Rp140.000, menurut saya masih terbilang worth it ya. Walaupun rangkaiannya ini menggunakan rangkaian kereta ekonomi, tapi kereta ekonomi ini adalah kereta ekonomi new image, kereta terbaru. Dari segi desainnya itu lumayan simple, tapi juga terlihat elegan. AC-nya itu cenderung stabil, nyaman, dingin, dan tidak buat saya kepanasan juga ya. Untuk guncangan sendiri ini normal sih, cuman memang dari K316 atau K317 itu agak kasar pada saat pengereman ya, nggak tahu kenapa. Untuk peredam dari suara lumayan baik, dan sisanya ya seperti itulah kereta ekonomi ya. Walaupun dengan tampilan yang lebih simple, lebih elegan, terlihat seperti kereta eksekutif, tapi feel dari kereta ekonominya ini masih berasa. Dikarenakan memang untuk saya pribadi ketika duduk di kursi ini, kaki saya itu dengkulnya mentok ke kursi depan ya. Ya mau gimana lagi, namanya juga kereta ekonomi. Memang untuk perjalanan sekitar 4,5 jam itu masih terbilang nyaman-nyaman saja. Tapi belum tentu terbilang nyaman kalau untuk perjalanan jarak jauh. Ya, kurang lebih seperti itu untuk naik kereta api Argo Ceribon di kelas ekonomi. By the way, ini itu saya pertama kalinya ya naik kereta api Argo Ceribon. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Sebentar lagi kereta api Argo Ceribon ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Jadi saya mau siap-siap dulu. Oh iya teman-teman, satu lagi nih. Banyak banget yang berkomentar di video saya ketika saya naik kereta ekonomi, kereta premium, ataupun kereta sejenis K316 ini yang menanyakan bahwa, Bang, bagaimana sih pilih kursi supaya nggak dapet arah mundur atau supaya kita itu duduknya searah dengan laju kereta? Sejujurnya saya nggak tahu, saya nggak punya trik. Saya tuh waktu pesen tiket ya udah tinggal klik pesen aja gitu loh. Mau nanti dapatnya maju, mau nanti dapatnya mundur, ya dinikmati aja. Namanya juga kereta ekonomi, ada memang setengah kursi yang mengarah laju kereta dan setengahnya lagi mundur. Kalau misalkan teman-teman merasa pusing ketika duduk berjalan mundur, saya sarankan untuk naik kereta di kelas eksekutif. Jadi menurut saya, daripada teman-teman di perjalanan jalan mundur terus pusing, ya mending nambah biaya dong, tapi nggak pusing selama perjalanan. Namanya kereta ekonomi ya kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalkan mau duduk searah laju kereta, saya sarankan sih untuk naik kereta yang ada kelas bisnis ataupun ambil sekalian kereta kelas eksekutif. Jangan ambil kereta kelas ekonomi. Kami informasikan sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri.
Alhamdulillah, setelah menempuh waktu sekitar 4 jam setengah, perjalanan kereta api Argo Cirebon sekarang sudah tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.